Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Rahmani Masdi Nugroho dengan NIM 2210109589. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian organisasi dan manajemen. Pengertian manajemen secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan juga diartikan sebagai kekuatan atau kekuasaan dan agree yang berarti melakukan pengelolaan, pengarahan dan pemberdayaan. Secara umum, pengertian manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut para ahli, menurut Hersey and Blanchard, tahun 1988, manajemen adalah proses kerjasama antara individu dan kelompok, serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian menurut Dr. Andes M. Manulang, tahun 1994, manajemen adalah seni dan pencatatan, pengorganisasian, penyusunan dan pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut George R. Terry, tahun 1973, manajemen adalah proses pengarahan sumber daya dan sumber daya lainnya. Pengertian organisasi. Kata organisasi berasal dari bahasa Inggris organizing yang bentuk infinitifnya adalah to organize. Kata tersebut berasal dari kata Yunani organon yang berarti sebagian atau susunan. To organize artinya menyusun atau mengatur bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, yang tiap-tiap bagiannya mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kapasitasnya. Secara umum, pengertian organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, secara terperinci, pengertian organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana-prasarana, data, dan lainnya yang dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut para ahli, pengertian organisasi ialah menurut James Demany mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Kemudian menurut Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama ataupun sekelompok tujuan. Kemudian, menurut Hasibuan mengartikan organisasi sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Tadi kan pengertian manajemen dan organisasi. Sekarang kesimpulan manajemen dan organisasi. Manajemen tersendiri tadi kan pemrograman, cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu, sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga bila digabungkan yaitu manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Fungsi organisasi dan manajemen. Organisasi yang baik untuk mencapai tujuannya perlu manajemen yang baik. Begitupun sebaliknya, untuk mendapatkan manajemen yang terbaik diperlukan sebuah organisasi yang memiliki orang-orang yang terampil, kreatif, serta mampu bekerja secara tim. Untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh organisasi, pada intinya manajemen dalam organisasi berfungsi untuk melaksanakan proses kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama antar manusia. Tujuan manajemen organisasi mewujudkan efektivitas kerja.
Tujuan yang pertama yakni menciptakan kinerja yang efektif serta terarah. Sebab dengan efektivitas kerja yang baik, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk bisa mencapai tujuan dengan efektif pula. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu semua bagian dalam organisasi dapat terkoordinasi. Efisiensi serta efektivitas kerja hanya bisa diwujudkan ketika setiap bagian dalam organisasi dapat saling berkoordinasi dengan baik. Sedangkan koordinasi yang baik dapat tercipta dengan adanya manajemen di dalam organisasi. Sebab itulah tujuannya adanya manajemen dalam organisasi, yaitu untuk mengkoordinir setiap individu dan juga divisi. Dengan begitu operasional dapat berjalan lebih lancar dan tertata. Membentuk lingkungan kerja yang kondusif. Dua poin tersebut sebelumnya dapat terwujud hanya ketika setiap individu dalam organisasi merasakan nyaman dan dalam lingkungan kerjanya. Hal ini juga menjadi bagian dari tujuan adanya manajemen dalam organisasi. Lingkungan kerja yang kondusif serta nyaman akan sangat mempengaruhi motivasi kerja setiap individu di dalamnya. Saat mereka bekerja dengan semangat, maka efektivitas kerja pun akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu konsep manajemen organisasi. Manajemen sebagai ilmu, menurut Lutzer Gulich. Menurut konsep ini, manajemen menjadi bidang pengarahan yang mencoba menggali perilaku sekelompok orang di mana mereka saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan pengetahuan atas segala fenomena sehingga seorang pemimpin mampu mengetahui apa saja yang harus dikerjakan, begitu pula untuk bawahannya dan timnya. Kemudian konsep selanjutnya yaitu manajemen adalah seni, menurut Henry M. Boettinger. Konsep ini menganggap bahwa manajemen merupakan satu bentuk seni dalam sebuah keputusan. Dalam membuat keputusan, artinya manajemen juga kemampuan menerapkan prinsip maupun teknik dalam mengelola sumber daya milik organisasi agar mencapai tujuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen adalah profesi. Konsep yang ketiga ini terbentuk dari hasil pengamatan pelaksanaan manajemen di mana untuk bisa mengelola dibutuhkan keahlian di dalamnya. Sebab secara praktik proses pengelolaan tanpa disertai keahlian akan sulit mencapai tujuan. Oleh sebab itu manajemen diartikan sebagai sebuah profesi yang dimiliki individu dengan keahlian tertentu. Dengan keahlian tersebut mereka dapat mencapai tujuan melalui cara yang efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen organisasi. Yang pertama perencanaan atau planning. Fungsi ini diperuntukkan sebagai persiapan segala aktivitas dalam organisasi. Fungsi ini juga membantu dalam menentukan besarnya anggaran bagi aktivitas yang rutin dilaksanakan maupun yang tidak rutin dilaksanakan. Perencanaan harus dilakukan secara baik dan matang sebab hal ini menjadi kunci keberhasilan pencapaian target di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu pengarahan atau directing. Fungsi yang berikutnya yaitu pengarahan. Setelah membuat perencanaan yang matang, perlu adanya pengarahan agar rencana tersebut tetap on track dengan pelaksanaan rencana yang terarah serta fokus, maka tujuan pun akan lebih mudah untuk dicapai. Yang ketiga yaitu pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan ini diperlukan untuk menyempurnakan fungsi pengarahan. Dengan adanya pengawasan, maka kesalahan yang terjadi dalam operasional lebih mudah dan lebih cepat terdeteksi. Dengan begitu akan lebih cepat juga dalam mencari solusi serta pengawasan, tingkat kesalahan pun bisa semakin diminimalkan. Yang keempat yaitu pengelompokan atau organizing. Pengelompokan adalah salah satu fungsi yang amat diperlukan dalam manajemen dari sebuah organisasi. Kenapa diperlukan? Karena dengan organizing atau pengelompokan, kinerja sumber daya manusia dapat lebih maksimal. Hal ini memerlukan manajemen sumber daya manusia yang baik. Oleh karena itu, karenanya dalam suatu organisasi senantiasa terdapat beberapa divisi. Hal ini untuk mempermudah organizing individu sesuai keahliannya, keterampilan, sehingga dapat menjalankan tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Yang kelima yaitu motivasi atau motivation. Fungsi yang kelima ini kerap terlewat karena dianggap tidak penting, karena dinilai lebih kepada kebutuhan individual.
Padahal dari motivasi, individu dihasilkan kinerja yang mempengaruhi keberhasilan usaha mencapai tujuan. Melalui manajemen, organisasi dapat memberikan motivasi pada setiap sumber daya manusia di dalamnya, baik dalam pemberian reward ataupun penghargaan. Yang keenam, yaitu kepegawaian. Fungsi kepegawaian dibutuhkan untuk menjalankan struktur organisasi yang ada. Tujuannya yakni menempatkan individu karyawan di posisi atau di jabatan sesuai dengan keahliannya. Fungsi ini juga mempengaruhi kenyamanan lingkungan kerja. Oleh karenanya, penting untuk menjalankan sesuai dengan tujuan. Adapun beberapa proses yang menjadi bagian dari fungsi ini yaitu diantaranya rencana penerimaan tenaga kerja baru, perekrutan setelah melalui proses seleksi dan sekaligus dengan penempatan, kemudian ada training atau masa pelatihan kerja, kemudian pemberian gaji, insentif dan juga bonus, kemudian evaluasi kinerja karyawan dan juga promosi kenaikan jabatan. Ketika proses tersebut dapat dijalankan, maka fungsi kepegawaian dapat diciptakan dalam lingkungan kerja yang mewujudkan kenyamanan. Yang ketujuh yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu dapat mempengaruhi kelancaran dan juga perkembangan sebuah organisasi. Maka dari itu penting untuk memiliki manajemen waktu yang baik. Kemudian organisasi bisa memulai dengan peraturan jam kerja serta deadline untuk tugas setiap individu ataupun tanggung jawab yang diberikan. Dengan begitu, setiap individu akan terbiasa memiliki manajemen waktu yang baik dan berpengaruh pada cara kerja yang efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya manajemen organisasi sangat berperan pada kelancaran operasional serta perkembangan sebuah organisasi ataupun perkumpulan, di mana manajemen tersebut diperuntukkan bagi seluruh sumber daya yang terlibat agar efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuannya dapat meningkat. Sekian sudah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.